unboxing dan sekaligus review oven listrik Kirin low watt. Ya, jadi ini dia oven listrik Kirin KBO 200RA. Sebelumnya saya ingin berbagi ini karena memang saya merasa terbantu sekali ketika sebelum saya mendapatkan ini, saya review dulu dari para vlogger tentang manfaat kemudian fitur-fitur dari beberapa oven listrik, dan saya jatuh cinta pada Kirin KBO 200RA ini. Ya, ini dari Kirin dan dia termasuk top brand 2017. Di gambar itu ada bisa untuk roti seri ya, jadi bisa untuk memanggang ayam secara utuh, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang menariknya adalah dia low watt. Dia hanya 300 untuk api bawah dan 300 untuk api atas, sehingga kalau dua-duanya digabung pakai api atas bawah dengan 250 derajat Celcius hanya 600 watt. Dan jangan lupa dengan interior lampunya. Ya, ini dia dan kita akan memulai untuk membukanya ya. Oven ini kebetulan saya beli langsung ke toko, tidak saya beli secara online ya. Jadi mungkin kalau di online ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi nanti untuk harga kita akan bicarakan di akhir. Sekarang kita coba buka dulu di sini. Ovennya seperti apa, bentuknya, kemudian fitur di dalamnya seperti apa. Mas teman-teman ingin lihat? Mari kita buka bersama-sama. Ini dia untuk di dalam dusnya kita akan mendapatkan oven yang dibungkus seperti ini sehingga dia aman ya. Dia sangat aman, terutama kalau belinya secara langsung. Kalau secara online pasti dari toko online-nya akan dikemas dengan lebih aman lagi. Di sini kita juga akan dapatkan seperti ini. Ini di dalamnya ada beberapa pan. Nah, ini setelah kita buka semuanya, di sana ada beberapa pemanggangan. Kalau dilihat dari dusnya sama ya, seperti itu. Dan di sini kita terlebih dahulu melihat special fiturnya. Di situ ada lampu interior yang akan mempermudah untuk mengetahui kondisi makanan. Jadi kita nggak perlu buka tutup pintu karena di situ ada interior lampnya. Kemudian double copper heating element. Jadi ada pemanasnya bagian atas dan bagian bawah. Kemudian yang biasanya dicari banget ya, fitur low watt. Kemudian di sini dia multifungsi griller, jadi bisa untuk ikan, ayam, roti seri, steak, cookies, kue, dan lain-lainnya dalam satu oven. Kemudian ada automatic thermocouple. Di situ untuk mengatur stabilitas suhu panas oven. Oke. Nah, di sini kita lihat juga spesifikasinya. Bisa dilihat di situ ya. Kalau yang saya akan garis bawah adalah kapasitas. Di sini kapasitasnya 20 liter. Kalau untuk rumah tangga sangat cukup, saya rasa. Di dalamnya kita akan melihat interior yang seperti ini. Ada di situ untuk ikan, kemudian di dalam kresek ini sebenarnya dia untuk ayam, karena waktu di toko saya sudah melihatnya, jadi plastiknya sudah sobek waktu itu, jadi saya minta untuk dipindahkan ke kresek biar lebih aman, karena di situ ada penjepit, ada 2 penjepit, jangan sampai hilang ya. Karena ini sangat berguna ketika teman-teman akan menggunakan roti seri. Ini dia penampakan dalamnya. Di situ ada
untuk pemanas bawah. Kemudian di atasnya juga ada. Di dalamnya sana akan ada lampu, dan lampu itu akan menyala ketika nanti kita sudah mulai memanggang. Kemudian ada tempat untuk mencantelkan tadi alat yang panggang ayam dan juga panggang ikan. Yang pertama ini kita akan mendapatkan pan seperti ini. Loyang tipis sekali, itu sebenarnya gunanya adalah untuk menampung cairan yang menetes jika kita membuat ayam atau memanggang ikan. Nah, nanti tetesan-tetesan itu ditampung oleh ini agar tidak langsung jatuh ke pemanas yang paling bawah. Kemudian di sini ada seperti rak gitu. Ini bisa untuk mendinginkan cookies terlebih dahulu ya kalau untuk di luar, dan ini bisa kita letakkan di rak kedua seperti ini. Kemudian nanti di atasnya bisa kita taruh loyang atau bisa kita pindahkan di paling atas, tapi ini sangat dekat dengan kawat yang bagian atas. Oke, teman-teman bisa melihat seperti ini ya, dia memang tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil. Kalau untuk ukuran rumah tangga, pemakaian pribadi masih sangat worth it. Di sini juga kita akan mendapatkan penjepit, jadi ketika nanti panas kita bisa pakai dengan jepit seperti ini, kemudian kita keluarkan. Kalau teman-teman susah menggunakan ini, biasanya kita menggunakan sarung tangan yang tebal itu ya, atau bisa juga menggunakan serbet. Itu gampang aja sih. Ini hanya bawaan dari sana ya, yang termasuk di dalamnya. Ini yang kedua, kita dapat loyang yang bisa langsung digunakan untuk memanggang. Nah, loyang ini bisa kita pakai untuk roti, cookies, sangat cocok. Atau juga ketika teman-teman memasak ayam, bisa juga di bawahnya diletakkan loyang ini agar nanti tetesannya ke loyang ini terlebih dahulu, dan sebisa mungkin sebenarnya loyangnya dialasi dengan aluminium foil agar tetesan dari si ikan atau si ayamnya tidak langsung ke loyang, karena biasanya susah ya untuk dihilangkan. Jadi kalau di aluminium foil kita tinggal buang saja. Seperti ini penampakan kalau menggunakan dua rak. Kita bisa utak-atik sendiri tergantung kebutuhan kita. Dan ingat ya teman-teman, untuk loyang yang akan kita gunakan harus disesuaikan dengan lebar dari si oven ini agar loyang kita bisa masuk. Seperti loyang bawaannya ini, dia panjangnya sekitar 30 cm, lebar sekitar 25 cm, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan ya loyang seberapa yang bisa masuk ke oven ini. Kemudian kita lihat ini untuk rotiserinya. Jadi di situ ada pengaitnya yang dimasukkan dan kemudian kita baut. Jadi nanti ayamnya dulu, nanti kita mungkin kapan-kapan akan coba ya. Intinya seperti itu, masuk, nanti ditancap yang lancip di dua itu, nanti akan ditusukkan ke ayamnya, kemudian kita baut agar kencang. Jadi nanti kan si ayam akan memutar agar ayam itu terkait dengan kuat. Ya, seperti ini. Jadi di tengah-tengah itu sebenarnya nanti itu bentuk ayamnya akan terkait di sana, dan kemudian nanti ketika masuk oven dia akan memutar. Bisa diperhatikan seperti itu ya. Ini dia cara pemasangannya. Untuk memasak rotisserie, oven ini tidak usah dipanaskan terlebih dahulu,
Kenapa? Kalau oven ini dipanaskan dengan mode rotisserie, nanti kita akan kesulitan dalam memasukkan. Yang pertama sudah terlalu panas, jadi nanti kita tangan kita panas. Yang kedua, ininya pengaitnya ini akan memutar, maka kita akan kesulitan untuk memasangkan. Berbeda dengan kita membuat cookies atau membuat roti, ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa mengambilnya dengan pengait tadi. Ini juga bawaan dari Kirin KBO 200 RA. Nah, akan seperti ini kita ambilnya. Ada fitur lainnya, yaitu di sini ada fish griller. Di situ ada petunjuk penggunaannya. Nah, kita akan coba untuk membuka japitan ini ya, kita tarik japitannya agar bisa terbuka tutupnya. Fungsi jari ini adalah tutup ini adalah agar si ikan yang kita tata di dalamnya itu tidak jatuh saat diputar. Nah, kalau sudah ditata ya si ikannya gitu, kita akan masukkan lagi si penjepit ini, tutupnya, kemudian pasang lagi di dalam oven tadi. Jadinya kan seperti ini. Nanti kalau kita sudah memulai memanggang, maka dia akan memutar. Untuk tombol di sini kita ada 3 tombol. Yang pertama yaitu tombol untuk suhu. Nah, di sini ada bisa diputar seperti itu. Kemudian di sini ada mode api, atas, bawah, rotisserie atas, rotisserie bawah, dan rotisserie atas bawah. Kita tinggal putar-putar saja sesuai dengan kebutuhan. Dan tombol yang terakhir di sini ada timer. Jadi berapa waktu yang kita akan perlukan, tapi maksimalnya 60 menit. Jika kurang nanti kita bisa putar lagi. Seperti itu. Ini dia, kita coba penampakannya saat kita nyalakan. Di dalam lampunya menyala seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat proses di dalamnya, ataupun ketika kita mau mengecek makanan kita sudah matang atau belum, kita bisa lihat karena tutupnya pun bening. Bisa terlihat lah intinya dari luar ya. Nah, kita tunggu. Nanti kalau timernya ini sudah habis, dia akan mempunyai kode bunyi yang cukup nyaring, meskipun hanya sebentar. Jadi kita tahu, oh makanan kita sudah matang, atau waktu yang dibutuhkan sudah selesai. Seperti itu. Kita masih tunggu, kita coba sambil mengetes di dalamnya ini suhunya bagaimana. Semakin lama tentu akan semakin panas. Kita putar, kalau sudah selesai dia akan berbunyi dan lampu akan mati. Ya, itulah tadi review tentang Kirin KBO 200 RA Low Watt dengan suhu maksimal 250 derajat Celcius dengan timer 60 menit dan kapasitas 20 liter dengan berbagai macam fungsi. Saya rasa untuk pemakaian pribadi ini sangat worth it. Untuk bagaimana penggunaannya akan ada di next video. Oke, semoga ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang masih mencari. Dan kalau tadi kita sudah membicarakan tentang apa yang ada di dalam Kirin, maka sekarang kita
berbicara tentang harganya. Untuk Kirin KBO 200 RA ini saya beli dengan harga 850.000, masih ada di dusnya itu. Tetapi ini saya beli di daerah Batam. Untuk harga online shop mungkin berbeda-beda ya, jadi tergantung dari daerah dan juga tokonya. Oke, semoga bermanfaat ya.